Oke, sudah tahun baru ya. Nah, akhirnya kelihatan juga ya. Wow. Wih. Hai guys, balik lagi sama gue Risa Forendo. Jadi hari ini tahun baru buat yang merayakan tahun baru semuanya ya. Selamat tahun baru. Dan ceritanya hari ini tuh mau jalan-jalan, tapi nggak mau yang jauh-jauh banget. Jadi pengen yang deket-deket dari rumah, karena sore nanti gue kayak ada kerjaan gitu kan. Ada job sedikit, jadi paling sekitar 3-4 jam aja. Oke, buat yang penasaran mau kemana, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini. Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Macet guys. Jadi guys, karena jalanan macet, kita parkirnya di rumah sakit. Terus mau jalan aja ke taman mininya. Tapi itu udah nggak macet ya? Itu udah nggak macet. Udah nggak macet. Oh, depannya ya? Iya, jadi kita jalan aja. Jadinya kita jalan aja deh, gitu. Tuh, kita keluar dari rumah sakit. Soalnya macet jalanan, jadi biar cepet sampai. Guys, kita nggak jadi nggak jadi jalan, akhirnya naik Gojek. Sekarang mau beli tiket dulu karena karena kita belum beli tiket online karena ini mendadak sekali. Jadi gue sekarang mau beli tiket online, tiket onsite. Udah sampai di Taman Mini. Becek, oh ada ojek. Becek banget guys. Becek dan ngantri banget pasti. Ngapa ntar dicuci di sana. Bang, pelan-pelan, nanti cepet. Awas tuh, itu. Ya pelan-pelan deh. Jalanan becek. Nyari air. Kamar mandi full. Sumpah capek banget. Pokoknya banyak sekali halangan dan rintangan. Ini kan dulu tukang ini ya, warung-warung ya, tutup ya. Semangat, semangat. Ayo, kalian paling susah berjalan ya. Kalian paling susah berjalan. Semangat, semangat. Ternyata kayak gini ya Taman Mininya, udah lama gak kesini. Suasana kria. Itu keong mas tuh yang kuning. Keong mas kalau mau nonton bioskop. Oh tuh kereta gantung. Naik kereta gantung aja yuk. Berani gak? Yuk kereta gantung nih di sini. Berapa harganya? 150 satu. Hah? Ini kereta gantungnya, coba yuk. Nanti kita keliling semuanya kalau naik kereta gantung. Maaf, di dalam sini. Mana? Aduh, capek juga ya jalannya ya. Ini tidak untuk bukan untuk orang-orang yang mageran. Bukan untuk orang-orang yang kaum rebaan. Ini rumah adat Tionghoa. Kita foto-foto dong ya, nggak bawa stand holder. Guys, kita udah muter-muter dari tadi, tapi gue nggak menemukan adanya penyewaan sepeda. Udah jalan capek banget, nggak nemu-nemu. Kayaknya pengen naik gondola, tapi nggak tahu deh. Lihat nanti dulu. Iya udah ngamut, karena super jauh banget. Capek banget ini kayaknya. Besok-besok kalau kesini bawa sepeda deh. Harus bawa sepeda sendiri. Harus. Biar lebih enak karena bener-bener capek banget. Oke, sekarang kita bakal coba ke gondola. Gimana nyarinya? Ribuan orang. Ngantri gondola nih kita. Biar bapak yang ngantri, kita duduk saja. Yuk kita cari tempat duduk. Kita cari tempat duduk. Cepat.
Gojek lagi, Bang. kita pulang nggak jadi naik karena sangat macet sekali, karena sangat ngantri. Ya jadi beginilah kalau jalan-jalan di tahun baru ya, jadinya ngeselin banget, rame banget. Jadi mendingan kita pulang saja. Seru banget sih sebenarnya, cuman ini kan kita buru-buru juga, terus ternyata rame banget, jadi nggak seru. Rame banget guys, jadi gue sekarang akan pulang. Mau makan dulu aja di McD, pengen kentang McD. Capek. Sian abang pusing. Ayo kita pulang, kita makan dulu ya. Sian abang, ntar sakit lagi gara-gara jalan-jalan. Abang udah pusing, abang udah sakit abang. Abang pusing. Sekarang kita waktunya. Kamu cepet banget itu, abang-abangnya lama banget. Akhirnya kita ke PGC juga. Kita ke McD dan mau makan di banget. Guys, jadi ini gue udah sampai rumah. Ini tuh beberapa hari setelah gue bikin video yang tahun baru itu. Gue mau ucapin tadi di awal, mungkin gue lupa bikin opening yang bagus ya. Gue juga nggak tahu, gue juga lupa videonya karena udah lama. Ini udah tanggal 9 setelah tanggal 1 itu. Begitulah hari tahun baru gue yang menyedihkan. Sebenarnya gue rencananya sih nggak kemana-mana, tapi karena tiba-tiba kayak anak-anak minta keluar karena gue sorenya ada kerjaan juga, dan ternyata kerjaan itu boleh dikerjain malam atau gitu kan. Gue kemarin ngantri gondola sampai selesai, tapi karena gue udah ngantri, terus gue pikir beli tiketnya ngantri, terus ke gondolanya juga ngantri, ya udah jadi gue mendingan pulang aja karena gue takut kerjaan gue jadi telat gitu. Tapi ternyata pas gue konfir lagi ke atasan gue itu ternyata masih boleh untuk kerja malamnya gitu kan. Ya udah deh, karena udah pulang juga, ya udah gue juga udah capek, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak gitu aja sih. Ini merosot nggak sih? Kayak gitu aja sih untuk hari tahun baru gue yang ya gitu-gitu aja, karena gue pribadi sih kayak nggak pernah gitu loh kayak merayakan sesuatu hari yang terlalu gimana banget. Itu tuh gue nggak pernah. Kayak ulang tahun gue sendiri pun gue juga kayak kurang yang terlalu anggap hal istimewa juga sih. Cuman mungkin kayak pengen aja kasih kesan momen buat anak-anak aja sih, supaya dia tuh kayaknya nggak ngerasa gimana ya, nggak ngerasa kayak gue juga gitu pas udah gede, kayak ya udah sih nggak ada apa-apa gitu. Karena dari zaman gue muda juga tahun baru hampir jarang banget gue keluar. Kalaupun ada, pernah beberapa kali gue kayak bakar-bakar ayam gitu di rumah temen gue, tapi selebihnya sih gue kayak cuma nonton film-film gitu loh di rumah. Zaman dulu kan kayak kalau setiap tahun baru tuh ada film-film bioskop yang diputar di TV kan, jadi gue kayak mending nonton itu aja. Udah gitu kan kalau zaman dulu tahun baru tuh hujan, malam tahun baru juga kan hujan. Dan kemarin tuh malam tahun barunya malamnya nggak hujan ya kan, pas malamnya. Nah paginya juga hujan, siangnya nggak hujan. Pas gue di Taman Mini tuh bener-bener panas banget. Udah gitu Taman Mininya tuh full banget. Dan pengalaman buruk gue kemarin di Taman Mini itu adalah lantai parkirannya itu beceknya tuh becek lumpur. Untungnya lumpur ya, bukan tanah. Kayak bukan lumpur sih, mungkin pasir ya, becek pasir gitu. Untungnya pasir bukan tanah. Kalau tanah kan kayak kotor dekil gitu ya. Ini karena pasir, jadi pas udah kering dia hilang aja gitu. Kalau tanah kan nggak bisa hilang kan. Kalau dia nggak pasir, terus jadi kayak hilang aja gitu. Terus di sana tuh mungkin ya karena mungkin hujan paginya, terus siangnya nggak hujan. Itu gue di Taman Mini nggak tau kenapa setiap ada orang lewat, bukan pengunjung juga doang sih, gue bukannya ngomongin
keburukan pengunjung atau gimana. Gue nggak tahu pengunjung, gue nggak tahu tukang jualan, gue nggak tahu apa, gue mencium bau ketek dan gue tuh pusing banget. Aduh, kenapa ini bau ketek di mana-mana gitu. Gue kayak tumben banget gue ngerasa kayak gitu. Mungkin ada yang bela-belain hujan-hujanan juga terus tetap jalan lagi jadi bau badan gitu kan. Tapi sumpah seriusan itu kok semeriwing bau lagi, gue sampai pusing. Gue bilang aduh udahlah, aduh pulang lah, capek banget gitu. Apalagi gue kayak sebel banget lihat laki gue tuh kayak duduk gitu kan istirahat, mungkin capek juga ya. Karena gue nanya tukang sepeda di mana di sana, gue ke sana ternyata nggak ada. Gue tanya lagi sama tukang penyewaan sepeda di mana di sana, gue ke sana lagi ujung banget, itu nggak ada juga. Jadi gue malah jadi cuman jalan doang dan gue nggak lihat-lihat kayak misalnya kelenteng ini atau rumah adat ini, gue malah jadi nggak lihat itu. Dan pikiran gue ayo udah deh, gue pergi aja ke taman, ke naik gondola aja biar bisa lihat semua, anak gue tuh biar lihat semuanya gitu kan dari atas. Dan ternyata tuh juga ngantri banget ngantri banget gitu kan. Gue jadi aduh males banget gitu. Ya udah deh, gue pulang aja langsung, pengennya nggak tahu kenapa pengen makan kentang McD. Udah akhirnya gue cabut ke McD deket rumah di PGC. Akhirnya gue makan di situ. Udah deh langsung malamnya pulang begitu aja. Jadi malamnya langsung gue kerja. Ya kayak gitu sih pengalaman. Jadi kayaknya gue tahun baru nggak mau lagi deh jalan pas hari H tahun barunya, kayaknya sia-sia ku korban. Bener-bener itu juga gue tuh dari jadi gue parkir mobil gue itu di rumah sakit. Dari rumah sakit gue naik Gojek ke taman mininya supaya ngejar waktu. Karena jam 5 gue udah harus pulang, itu gue udah jam 2 gitu kan. Kayak nekat banget gak sih? Tapi gue berpikir gue bisa kerja jam 6 lah gitu kan, mundur-mundur sejam gitu kan. Dan pulangnya gue juga sama, dari sana gue harus naik Gojek terus ke rumah sakit tadi. Dan ternyata apesnya dari rumah sakit gue harus muterin jalanan macet itu lagi untuk ke arah pulang. Aduh, jadi bener sumpah pengalaman capek. Tadinya gue berpikir jalan loh dari rumah sakit itu, gue mau jalan ke taman mini rumah sakit Ridwan, gue mau jalan sampai ke taman mini. Tapi gue pikir naik Gojek aja lah, kayaknya jauh gitu. Bener akhirnya jauh dan gue masuk di pintu 3. Nanti mungkin gue kayaknya bakal ke taman mini lagi sih. Maksudnya kayak yang nyantai gitu. Gue pengennya nggak pas momen rame kayak begitu. Soalnya anak gue belum pernah juga gue ajak ke taman mini yang muter-muter gitu, biar dia mumpung masih kecil kan. Nanti takutnya udah gede dia udah nggak mau ya. Jadi mumpung masih kecil, jadi nanti masih mau gue ajak lagi, entah suatu saat kapan lagi gitu ya, gue akan ajak ke sana lagi. Ya buat kayak pengalaman aja sih. Mungkin gue naik gondola sih ya untuk tantangan, karena jujur gue berempat di rumah itu pada takut ketinggian sih jadinya. Kalau gue sih udah pernah deh kayaknya pas masih kecil, tapi gue lupa inget gitu. Tapi kayaknya pengen sih naik lagi gitu. So kayaknya sampai situ aja ceritanya untuk tahun baruannya. Gue ucapin selamat tahun baru, semoga di tahun ini semua yang kalian inginkan atau goals kalian bisa tercapai. Kalau gue pribadi sih kayaknya gue nggak yang ngasih goals terlalu banyak banget, karena ekspektasi gue memang terlalu tinggi dan gue orangnya yang ambisius dan perfeksionis banget gitu. Kayak pengennya itu malah bikin menyiksa, menggerogoti jiwa dan raga gue. Jadi kayaknya gue ingin let it flow aja ke depannya. Yang penting fokus sama prosesnya. Gue sih kayak lebih pengen kayak gitu supaya hidup gue kayak lebih nyantai gitu loh. Soalnya gue orangnya kayak kalau gue udah punya target kayaknya gue harus tercapai, kalau enggak gue bakal pusing gitu. Jadi gue kayaknya udah nggak mau kayak gitu lagi. Pokoknya gue lagi ngejalan ini dan gue akan berproses aja gitu. Yang penting gue berproses atau meningkat gitu loh, meningkat supaya ya hasilnya bagus aja. Gue nggak mau yang tujuan gue, kalau dulu kan gue nge-YouTube gue mau punya subscriber sekian, gue mau punya gaji sekian, atau gue mau punya follower sekian. Itu kayaknya bikin gue down gitu. Jadi gue kayaknya nggak mau lagi untuk kasih target-target kayak gitu. Target sih bagus ya untuk orang yang mungkin pikirannya tipenya nggak ambisius kayak gue gitu sih, mungkin akan bagus gitu ya. Tapi kalau untuk tipe ambisius kayak gue sih kayaknya agak susah sih, karena kalau udah nggak tercapai itu, ekspektasi nggak sesuai, itu gue tuh moodnya bakal nggak bagus, terus malah jadi pengen marah-marah, terus malah jadi kesel. Jangankan itu ya, kalau gue pribadi misalkan gue hari ini gue targetin nih, gue kayak bikin jurnal gitu ya, misalnya jam sekian gue ngapain, jam sekian gue gini-gini, jam sekian gue gini-gini. Itu aja kalau nggak tercapai gue bisa bad mood seharian dan gue kayak kesel, kayak nggak menerima nasib gitu. Apalagi gue punya goals yang terlalu tinggi ekspektasinya buat kehidupan ataupun karir gitu ya, itu bakal
di diri gue kayak gue nggak kuat gitu sih. Jadi gue sekarang akan berproses aja. Kalau untuk hasilnya mungkin gue akan lebih pasrah sama yang di atas aja sih. Mudah-mudahan hasilnya baik. Yang penting kita ngejalanin dengan baik, berharap hasil yang baik. Udah sih gue gitu aja. So jadi ngomong panjang lebar ya, tapi nggak apa-apa lah, gue cuma share pengalaman aja. Thank you banget ya buat yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga suka sama videonya. Gue pamit undur diri, sampai ketemu di next video, bye bye.